Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bung Warta. Terima kasih kepada yang masih setia mengikuti tayangan-tayangan ini. Silahkan bagi yang berminat untuk belajar jurnalistik, ditonton video-video yang diunggah di channel ini. Karena banyak video-videonya, silahkan dibuka-buka. Dan bila memang video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke grup Facebook, grup WA, dan sebagainya. Saya tidak akan keberatan, karena saya juga ingin berbagi ilmu dengan banyak orang. Oke, kali ini apa ini ya yang harus coba saya sampaikan ini. Wartawan harus bisa membuat perencanaan liputan. Jadi wartawan harus bisa membuat perencanaan liputan. Jadi sebagaimana pekerjaan yang lain pada profesi-profesi yang lain, dalam bekerja itu kan butuh direncanakan. Artinya agar pekerjaan kita itu bisa berlangsung dengan baik, bisa terselenggara dengan baik, maka harus dibuat perencanaannya terlebih dahulu. Dalam membuat perencanaan ini, seorang wartawan itu harus bisa menerima penugasan dari tempat dia bekerja, atau dia bisa mengusulkan sebuah liputan sendiri. Jadi wartawan itu harus bisa membuat sebuah perencanaan ketika dia mendapat penugasan dari kantornya. Misalnya kantornya menugaskan, coba dikejar berita kenaikan harga cabai di daerah Anda. Maka ketika kita menerima penugasan seperti itu, kita harus membuat perencanaannya. Begitupun ketika kita akan mengusulkan liputan sendiri, artinya liputan itu yang akan kita buat berdasarkan usulan dari kita. Maka kita juga harus menyiapkan perencanaannya. Jadi baik dari itu usulan dari tugas dari kantor maupun usulan dari kita sudah harus siapkan perencanaannya. Dalam perencanaan ini kita harus sudah bisa mengidentifikasi atau memperkirakan ketika sebuah berita itu kita buat, maka sejauh mana nilai berita itu? Sejauh mana nilai berita itu? Kita sudah harus mengidentifikasinya. Kemudian kita juga harus bisa memilih dan memilah antara fakta dan opini. Artinya begini, ketika itu ada sebuah opini, kita harus tahu, oh ini adalah opini. Ketika ada sebuah fakta, itu adalah fakta. Kita harus bisa memilah dan memilih itu, sehingga ketika dibuat menjadi sebuah berita, beritanya akan menjadi sebuah berita yang akurat. Kemudian kita juga pada saat membuat perencanaan ini, kita harus menyiapkan sudut pandangnya atau topiknya ini apa yang akan kita buat pada saat liputan itu nantinya. Sehingga ketika sudut pandangnya sudah kita buat, topiknya sudah kita tentukan, informasi yang kita rangkum di lapangan itu terarah nantinya, karena kita sudah tentukan topiknya. Kemudian pada saat perencanaan, kita harus berkoordinasi dengan redaktur selaku atasan kita. Kita harus berkoordinasi sehingga dengan arahan-arahan dari redaktur, maka liputan apa yang kita lakukan itu akan menjadi akurat
dan informasinya benar-benar kaya akan informasi, punya nilai berita nantinya. Kemudian pada saat perencanaan kita juga harus mengumpulkan bahwa apa yang kita tulis itu pernah tidak menjadi pemberitaan sebelum-sebelumnya. Itu kita harus juga kumpulkan informasinya. Misalkan ketika kita akan merencanakan menulis liputan tentang harga cabai yang naik signifikan, kita harus cari tahu media kita juga pernah enggak itu untuk pernah tidak memberitakan hal serupa pada waktu-waktu sebelumnya, sehingga itu menjadi sumber tambahan informasi nantinya, referensi juga bagi kita saat nantinya liputan. Kita juga sudah harus bisa menentukan pada saat perencanaan itu siapa narasumber yang akan kita wawancarai, kemana saja kita akan mencari informasinya, kapan kita akan melakukan wawancaranya, itu harus sudah kita siapkan. Dan saat perencanaan itu kita juga sudah harus mulai membuat janji-janji dengan narasumber. Janji-janji itu sudah harus kita buat. Kapan ini kita bisa wawancara, Pak? Saya ini, itu sudah harus mulai disiapkan janji-janji itu. Kemudian dalam perencanaan juga yang harus kita catatkan itu, yang harus kita siapkan dalam perencanaan adalah biaya yang dibutuhkan. Biaya yang dibutuhkan. Karena dalam membuat sebuah liputan itu kan ada biaya, dibutuhkan biaya. Maka ketika biaya itu memang lumayan besar, maka kita harus sampaikan dalam perencanaan itu terkait dengan biayanya. Misalnya ketika dalam sebuah liputan karena jaraknya yang jauh kita membutuhkan kendaraan roda 4, maka itu harus kita sampaikan kebutuhan itu. Atau misalnya bahwa kita di sana nanti butuh akomodasi misalkan untuk menginap, maka itu juga harus kita masukkan dalam perencanaannya. Perencanaan kita itu nantinya akan kita sampaikan kepada redaktur dalam rapat redaksi. Jadi ini nanti akan kita sampaikan kepada redaktur pada saat rapat redaksi rencana liputan kita ini. Tapi kondisinya sekarang dengan perkembangan zaman, rapat redaksi ini masih bisa disederhanakan atau bisa dipangkas melalui konsultasi jarak jauh. Jadi kan esensi dari kita rapat redaksi itu bagi wartawan adalah untuk menyampaikan rencana kerja atau nantinya menerima evaluasi atau penugasan juga. Nah, itu kan bisa disederhanakan lagi. Kalau zaman sekarang itu bisa via video call misalnya, atau via Zoom misalnya rapat redaksinya. Artinya tidak harus dengan tatap muka langsung, tapi bisa dengan menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang rencana peliputan. Karena wartawan harus tahu dan bisa menyiapkan rencana peliputan. Semoga bermanfaat. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Warta, tetap semangat. Jos.